Perkenalkan, nama aku Excel Fogisinawana dengan NIM akhir 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sensor pendeteksi asap dan api. Nah, sensor pendeteksi asap dan api ini biasa digunakan di dalam sebuah ruangan untuk mencegah adanya bahaya api maupun asap, seperti kebakaran, dan sebagai indikator bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat adanya sebuah api ataupun asap yang sedang menyala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Faramanda dengan NIM akhir 49. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap bahan dari sensor alat pendeteksi asap dan api atau bisa disingkat dengan ASPI. Jadi yang pertama di sini ada node MCU. Jadi node MCU di sini fungsinya digunakan untuk pemrograman scripting LUA. Terus bisa difungsikan sebagai Arduino, pengganti Arduino. Terus ini juga sangat ada beberapa fitur yang lainnya, microcontroller yang bisa menguasai akses programnya dengan WiFi atau dengan komunikasi USB to serial. Berikutnya di sini ada breadboard. Jadi breadboard sendiri itu fungsinya untuk membuat percobaan rangkaian elektronika untuk prototipe atau simulasi sebelum rangkaian tersebut dicetak. Selanjutnya di sini ada yang warna kuning-kuning di sini, itu dinamakan dengan kawat tembaga. Jadi kawat tembaga sendiri itu sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan dari setiap rangkaian listrik di sini. Tapi biasanya kabel jumper juga digunakan pada breadboard atau prototipe ini. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya flame sensor yang di sini kalau nggak kelihatan. Nah, nih flame sensor yang warna biru itu di sini fungsinya sebagai pendeteksi suatu kebakaran melalui adanya nyala api yang tiba-tiba keluar atau tiba-tiba yang dihasilkan. Besarnya nyala api yang terdeteksi adalah nyala api dengan panjang gelombang sekitar 765 mm sampai dengan 1100 mm. Yang berikutnya di sini ada buzzer yang warna hitam di sini. Nah, buzzer sendiri itu sebuah suatu komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Jadi fungsi buzzer sendiri di sini sebagai indikator jika terdeteksi asap ataupun api. Selanjutnya ada yang warna merah ini dinamakan dengan lampu LED. Jadi lampu LED sendiri itu di sini seperti fungsinya buzzer, yaitu sebagai indikator jika terdeteksi adanya asap maupun api. Selanjutnya yang terakhir ada sensor MQ2. Jadi sensor MQ2 sendiri yang ini ya, yang ada lingkaran merah, ada lingkaran, bentuk lingkaran di sini. Itu sebuah modul sensor yang digunakan sebagai pendeteksi asap atau gas yang mudah terbakar pada konsentrasi antara 200 ppm sampai hingga 10.000 ppm. Jadi gas yang dideteksi oleh MQ2 sendiri antara lain LPG, hidrogen, lalu metane, lalu ada karbon monoksida, terus ada alkohol serta asap sendiri. Jadi sensor ini juga didesain untuk pemakaian indoor pada suhu ruangan dan biasanya juga diaplikasikan pada peralatan pendeteksi kebakaran atau kebocoran gas yang mudah terbakar pada sebuah rumah, instansi, gudang maupun pabrik industri. Kenalkan, nama aku Nikita Fianugroho, NIM akhir 90. Untuk pertama, ketika ada asap dan api pada suatu ruangan tersebut, flame sensor dan sensor asap akan mengumpulkan data dan informasi.
Lalu pada data tersebut akan masuk dan terbaca oleh MCU. Lalu MCU akan mengirimkan informasi ke buzzer maupun lampu LED. Lalu jika data terdeteksi asap dan api yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, maka buzzer dan lampu LED pada alat tersebut akan berbunyi serta menyala. Dan apabila jika aman, maka buzzer serta lampu LED tidak akan menyala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maesa Hikmatiar. Saya dengan NIM akhir 001. Sini saya akan menjelaskan codingan Arduino Uno-nya. Sini yang pertama ada inisialisasi pin sensor dan alarm atau buzzer. Di sini ada const in, pin tidak ada api sama dengan 5, yang artinya kita membuat konstanta yang berjenis integer dengan judul pin tidak ada api sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini menggunakan pin D5. Terus const in pin alarm sama dengan 2. Di pin alarm kita menggunakan D2. Jadi kita tulis sama dengan 2. Const in red LED sama dengan 4. Di pin C-nya kita masukkan ke D4, maka di sini tertulis sama dengan 4. Const in smoke A0 sama dengan 0. Di sini kita pinnya ke D0, jadi di sini kita tulis 0. Selanjutnya yaitu ada inisialisasi variabel data. Di sini saya membuat variabel yang berjenis integer untuk data, titik koma, dan integer data asap. Terus selanjutnya ada nilai threshold. Ini saya membuat variabel integer sensor thresh sama dengan 170. Berarti jangkauan dari asap nanti yaitu sebesar 170. Di codingan Arduino ini ada void setup dan void loop. Di sini void setup-nya kita bikin inisialisasi status 1 atau enggak 0 pin. Pin mode buka kurung pin tidak ada api, koma input. Yang berarti jika pin tidak ada api, ini untuk memasukkan data pin tidak ada api. Terus pin mode smoke A0, koma input, ini untuk data asap yang masuk. Terus pin mode pin alarm output, pin mode buka kurung red LED, koma output titik koma. Ini ada serial titik begin buka kurung 9600 tutup kurung titik koma. Terus di sini ada program utama, looping atau berulang terus-menerus, yaitu void loop. Ini dengan judul variabel data adalah hasil dari pembacaan sensor berupa logic low atau high. Data sama dengan digital read, pin tidak ada api. Integer analog sensor sama dengan analog read buka kurung smoke A0. Di sini serial print. Serial print di sini berfungsi sebagai untuk membaca di serial monitor sini. Jadi di sini ada yang berjudul tidak ada api, serial print data, serial print ini untuk spasi, serial print untuk smoke, dan serial print untuk analog sensor. Terus ini ada jika data pada sensor tidak ada api bernilai logic low. Jika data sama dengan low. Jadi alarm dinyalakan. Digital write buka kurung pin alarm high. Ini artinya jika ada api, maka data
akan menginformasikan low. Maka jika low, digital rate-nya ini pin alarm akan menyala, dan digital red LED-nya juga akan menyala dengan delay 100. Terus yaitu jika data analog pada sensor asap lebih besar dari batas, else if dalam kurung analog sensor lebih besar dari sensor trace. Digital write, di sini ada digital write buka kurung red LED, high. Yang maksud yaitu jika ada asap tapi tidak ada api, maka lampu LED akan menyala. Dan di sini ada alarm, kodingan untuk alarm. Jika asap saja yang terdeteksi, maka alarm akan menyala sesuai nada yang telah di coding, yaitu integer i sama dengan 500, i sama dengan 1000, titik i plus plus. Selanjutnya ini yang terakhir, jika data tidak bernilai logic low else, maka lampu dimatikan. Jadi jika tidak ada asap maupun api, maka si lampu LED ini low atau mati, dan pin alarm low atau mati juga. Nah,